semua, perkenalkan nama aku Irene Sasmirat dengan NIM 2509070087. Aku mahasiswa administrasi bisnis USU. Nah, pada video kali ini aku akan membahas salah satu skandal corporate governance terbesar di Indonesia, yaitu pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Nah, pada kasus ini sangat menarik karena melibatkan kegagalan tata kelola perusahaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak pada jutaan nasabah. Nah, supaya lebih mudah dipahami, mari kita telusuri kasus ini dari awal sampai akhir bersama saya. Pernah nggak sih kalian membayangkan ada suatu perusahaan besar yang sudah berdiri dari zaman Belanda, bahkan usianya sudah lebih tua dari Republik Indonesia, tetapi akhirnya tersandung skandal yang membuat jutaan orang kehilangan kepercayaan. Nah, perusahaan itu namanya PT Asuransi Jiwasraya. Selama bertahun-tahun, Jiwasraya dikenal sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar milik negara karena statusnya itu BUMN. Banyak orang merasa aman, nyaman ketika menaruh uangnya ke sana. Mereka berpikir, ini kan perusahaan negara, masa iya bermasalah? Tetapi pada tahun 2018, semuanya itu berubah. Jiwasraya mengumumkan bahwa mereka tidak mampu membayar kewajiban kepada nasabah. Awalnya terdengar seperti masalah keuangan biasa. Namun ketika kasus ini terbongkar, yang ditemukan ternyata jauh lebih besar. Bukan hanya sekedar investasi yang gagal, bukan sekedar kerugian bisnis, tetapi rangkaian keputusan yang salah, pengawasan yang lemah, konflik kepentingan, dan pelanggaran prinsip good corporate governance yang berlangsung pada bertahun-tahun. Jadi video ini kita akan membedah bagaimana kasus Jiwasraya bisa terjadi, siapa yang terlibat, mengapa masalah ini bisa berlangsung begitu lama, dan apa kaitannya dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Sebelum masuk ke inti kasusnya, kita harus kenalan dulu dengan Jiwasraya. Apa sih itu Jiwasraya? Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Awalnya perusahaan ini berasal dari perusahaan asuransi Belanda yang bernama Neonics Fund pada tahun 1859. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi dan kemudian berkembang menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Karena sejarah yang cukup panjang dan statusnya sebagai BUMN, reputasi Jiwasraya saat itu cukup baik di mata masyarakat. Banyak orang mempercayai dana mereka kepada perusahaan ini, namun di balik citra tersebut terdapat ada masalah yang perlahan mulai menumpuk. Dalam kasus ini ada beberapa pihak yang terkait. Yang pertama ada Hendriksman Rahim sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Kemudian ada Heri Prasetyo sebagai Direktur Keuangan. Selain itu terdapat Dewan Komisaris, Komite Audit, Manajer Investasi, Auditor Eksternal, dan pihak-pihak lain yang harusnya ikut mengawasi jalannya perusahaan. Lalu pertanyaannya, kapan publik mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Jawabannya itu ada di Oktober pada tahun 2018. Saat itu Jiwasraya mengumumkan bahwa mereka tidak mampu membayar klaim nasabah dari produk JS Saving Plan senilai sekitar 802 miliar rupiah. Pastinya pengumuman ini langsung menimbulkan kepanikan. Nasabah yang mulai mempertanyakan keamanan dana mereka, media yang mulai melakukan investigasi, dan semakin dalam kasus ini ditelusuri, semakin terlihat bahwa masalah tersebut terjadi sudah berlangsung sangat lama. Selanjutnya kronologi dan modus. Nah, bagian ini adalah bagian paling penting. Karena untuk memahami kegagalan Jiwasraya, kita harus melihat bagaimana semuanya bermula. Kita mundur ke tahun 2006. Sebenarnya sinyal bahaya sudah mulai muncul. BPK menemukan berbagai permasalahan dalam kondisi keuangan perusahaan. Tetapi temuan tersebut tidak direspon dengan langkah perbaikan yang memadai. Masalah yang ada justru terus berlanjut. Memasuki tahun 2008, kondisi keuangan Jiwasraya sebenarnya sudah menunjukkan tekanan yang cukup serius. Kewajiban perusahaan kepada nasabah terus meningkat, sementara kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak berkembang dengan baik. Namun kondisi ini tidak terlihat jelas di luar. Di sini masalah mulai menjadi semakin rumit. Untuk memperoleh dana dalam jumlah besar, Jiwasraya kemudian menjual produk bernama JS Saving Plan.
Nah, produk ini menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi, bahwa bisa mencapai sekitar 9-13% per tahun. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan bunga deposito saat itu. Akibatnya, produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Dana yang masuk pun semakin besar. Tetapi muncul pertanyaan baru, bagaimana cara perusahaan menghasilkan keuntungan setinggi itu? Nah, disinilah inti masalahnya. Dana nasabah ternyata ditempatkan pada instrumen investasi yang sangat berisiko. Sebenarnya besar dana dialokasikan ke saham-saham yang dikenal sebagai saham gorengan. Nah, saham ini memiliki pergerakan harga yang tidak stabil dan relatif mudah dimanipulasi. Seharusnya perusahaan asuransi yang mengelola dana masyarakat menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Risiko investasi semakin tinggi ketika harga saham-saham tersebut turun. Nilai investasi Jiwasraya ikut anjlok. Masalahnya tidak berhenti di sini saja. Beberapa investigasi menemukan adanya hubungan yang tidak sehat antara pihak internal perusahaan dengan beberapa manajer investasi. Nah, selain itu ditemukan pula indikasi manipulasi laporan keuangan yang membuat kondisi perusahaan terlihat lebih baik daripada keadaan sebenarnya. Nah, akibatnya masalah yang seharusnya bisa diketahui lebih awal justru terus tersembunyi selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya pada tahun 2018 perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya sebagai nasabah. Dan dari situlah seluruh skandal mulai terbongkar. Selanjutnya kaitannya dengan prinsip analisis GCG. Jika kita melihat kasus Jiwasraya dari perspektif good corporate governance, sebenarnya hampir semua prinsip utama GCG mengalami pelanggaran. Yang pertama adalah transparansi. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan tidak disampaikan secara terbuka dan akurat. Padahal nasabah, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya berhak mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Prinsip yang kedua, akuntabilitas. Nah, direksi pengambilan berbagai keputusan investasi yang berisiko tinggi, namun mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya berjalan justru tidak berfungsi dengan baik. Dewan Komisaris dan Komite Audit juga gagal menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Nah, prinsip yang ketiga itu ada responsibility. Perusahaan seharusnya mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, pada praktiknya ditemukan berbagai keputusan yang tidak mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Selanjutnya ada independensi. Nah, dalam tata kelola yang baik, setiap keputusan harus bebas dari benturan kepentingan. Tetapi dalam kasus Jiwasraya ditemukan hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan antara pihak internal perusahaan dan beberapa pihak eksternal yang terlibat dalam pengelolaan investasi. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Ketika skandal ini terungkap, pihak yang paling dirugikan justru adalah para nasabah. Mereka mempercayakan dana mereka kepada perusahaan, tetapi akhirnya harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang tidak mereka buat. Dari sini kita bisa melihat bahwa kegagalan Jiwasraya bukan hanya masalah keuangan, melainkan kegagalan tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada dampak skandal. Dampak kasus dari Jiwasraya ini sangatlah besar. Dari sisi finansial, kerugian negara diperkirakan mencapai 16,8 triliun. Nilai ini menjadikan Jiwasraya sebagai salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dari sisi hukum, sejumlah pihak yang terkait akhirnya diproses dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Namun, dampak terbesar sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Jutaan nasabah mengalami ketidakpastian terhadap dana yang mereka simpan. Hal banyak dari mereka yang menggunakan produk asuransi untuk kebutuhan masa depan, pendidikan anak, dana pensiun, dan perlindungan keluarga. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi juga mengalami penurunan. Banyak orang yang mulai mempertanyakan apakah dana mereka benar-benar aman ketika disimpan pada lembaga keuangan. Pemerintah akhirnya harus turun tangan melalui pembentukan IFG Life
untuk membantu penyelesaian kewajiban kepada nasabah. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa ketika tata kelolaan perusahaan gagal, dampak tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga masyarakat luas. Nah, selanjutnya apa sih yang jadi kesimpulan dan tanggapan aku sendiri? Nah, kesimpulannya dari seluruh pembahasan yang telah kita lihat, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus Jiwasraya. Good corporate governance bukan sekedar teori yang dipelajari dalam ruang. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan memiliki dampak nyata terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam kasus Jiwasraya, masalah sebenarnya sudah muncul dari sebelum skandal ini meledak ke publik. Namun karena pengawasan yang lemah dan berbagai pelanggaran tata kelola yang terus dibiarkan, masalah tersebut akhirnya berkembang menjadi krisis yang besar. Menurut saya, kasus Jiwasraya menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah aset paling berharga bagi sebuah perusahaan. Uang yang hilang mungkin bisa dicari kembali, tetapi kepercayaan yang hilang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dipulihkan. Dan itulah mengapa penerapan good corporate governance menjadi hal yang sangat penting dalam setiap organisasi. Karena ketika tata kelola gagal, yang runtuh bukan hanya perusahaan, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang selama ini menopangnya. Baik, sekian pembahasan aku pada hari ini. Semoga menjadi manfaat yang baru untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.